Hai hai hai, gimana bikin resolusi hidup yang gak cuma jadi wacana? Tiap awal tahun atau bulan baru, pasti banyak dari kita bikin resolusi kan? Misalnya kayak tahun kemarin, 2024. Banyak tuh resolusi aku, tahun ini mau lebih produktif misalnya. Tapi gimana caranya supaya resolusi itu nggak cuma jadi wacana doang? Nah, di video ini aku bakal kasih cara gimana resolusi hidup kamu beneran bisa tercapai. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, jangan cuma nulis, pastiin resolusinya itu SMART. SMART itu specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Spesifik maksudnya adalah harus jelas. Jangan cuma mau sukses, tapi emang harus jelas apa yang mau jadi resolusi kamu. Measurable itu bisa diukur. Misalnya, nabung 10 juta dalam setahun. Itu kan bisa diukur. Jangan kamu nulis, aku pengen nabung 10 triliun, tapi kamunya rebahan aja. Jadi itu seperti cita-cita yang aneh deh. Oke, achievable itu realistis. Jangan muluk-muluk. Selanjutnya, relevan, sesuai prioritas hidup kamu. Jadi kamu nggak usah bikin resolusi yang kamu sendiri aja nggak mau ngelakuin, dan itu juga nggak butuh-butuh banget. Time bound, ada tenggat waktunya. Kadang kita tuh bikin resolusi cuma nulis aja, aku pengen ini, aku pengen itu. Tapi kamu tuh nggak ngasih tenggat waktu, dimana goals yang akan kamu capai itu cuma jadi wacana doang. Gak ada nih semangat untuk kerjainnya, gak ada targetnya. Jadi ya udah, dibiarin aja terbengkalai begitu. Resolusi yang jelas itu akan bisa bikin kamu tuh lebih fokus dan tahu langkah apa sih yang akan kamu ambil. Oke, yang kedua, breakdown jadi langkah yang lebih mini. Kadang resolusi itu gagal karena kelihatan terlalu besar atau berat. Jadi coba deh kamu pecah jadi langkah yang bisa mudah kamu gapai atau yang bisa kamu capai. Misalnya kalau resolusi kamu adalah hidup sehat, mulai dengan jalan kaki 10 menit sehari, bukan langsung maraton 5 kilo. Karena dari langkah kecil itu akan jadi progres yang besar. Oke, yang ketiga, tulis dan tempel di tempat yang kelihatan. Jangan cuma simpan resolusi di kepala, tulis dan taruh di tempat yang sering kamu lihat. Misalnya di rak buku, atau di papan tulis kamu, atau di tempat belajar kamu, di meja kerja kamu. Ini bisa banget untuk ngingetin kamu setiap hari. Resolusi yang terlihat serius akan terus dan bakal sering kamu pikirin. Oke, yang keempat, fokus ke proses, bukan hasil akhir. Ingat ya, bukan hasil akhir. Daripada terus mikirin hasil akhir, fokus aja ke proses kamu. Misalnya, kalau resolusi kamu mau berat badan kamu tuh ideal, coba kamu nikmati proses olahraga itu dengan senang hati. Atau kamu nikmati prosesnya pas kamu itu makan sehatnya. Ketika kamu konsisten dengan prosesnya, hasil itu akan datang dengan sendirinya. Nikmati perjalanan dan hasil akan ngikutin. Gitu konsepnya. Oke, yang kelima, evaluasi dan jangan takut revisi. Gak masalah kok kalau kamu tuh perlu revisi resolusi di tengah jalan. Kan hidup itu dinamis dan situasi itu bisa berubah kapan aja. Kamu bisa evaluasi tiap bulan atau tiap minggu untuk ngelihat apa yang udah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Karena fleksibilitas sama dengan kunci keberhasilan. Oke, yang keenam, cari partner atau support system. Kadang resolusi itu lebih gampang tercapai kalau kamu tuh punya partner atau support system. Ajak teman kamu, keluarga kamu, pacar kamu, atau komunitas yang punya tujuan serupa. Mereka itu bisa jadi motivasi sekaligus pengingat kalau kamu tuh bisa males loh. Karena bareng-bareng itu bisa jadi lebih mudah
untuk menggolskan tujuan-tujuan kamu. So, membuat resolusi yang gak cuma jadi wacana itu butuh strategi dan konsistensi. Ingat, gak perlu langsung sempurna. Yang penting kamu tuh terus gerak maju dan semangat. Yuk, mulai langkah kamu dari sekarang. Resolusi itu aksi, bukan sekedar janji. Kalau kamu punya tips lain buat bikin resolusi lebih efektif, share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe buat konten inspiratif lainnya. See you!